Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bergaul dengan Allah. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Kristen sejati bukan berbicara tentang agama, tetapi tentang relasi. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya karena Ia ingin agar manusia hidup bergaul dengannya. Kata bergaul diterjemahkan dari kata halak yang artinya berjalan dengan Allah atau berjalan bersama Allah terus-menerus. Kata bergaul juga berarti memiliki hubungan yang intim secara terus-menerus hingga saling mengenal secara mendalam satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kondisi manusia yang hidup dalam dosa yang semakin menjauh dari Allah, Kejadian 6 ayat 5, Nuh menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dia bukan hanya tidak terpengaruh oleh mayoritas orang yang hidup saat itu. Dia melawan arus. Dia satu-satunya pribadi yang hidup bergaul dengan Allah. Mengapa demikian? Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari hidup Nuh. 1. Nuh mendapat kasih karunia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pasal 6 ayat 8. Kasih karunia adalah dasar Nuh bergaul dengan Allah. Kasih karunia adalah sebuah pemberian cuma-cuma yang didapatkan oleh seseorang. Bukan karena dia layak mendapatkannya, melainkan karena sang pemberi menganggap dia layak menerima pemberian itu. Inisiatif bergaul dengan Allah dimulai dari Allah dan bukan dari Nuh. Kasih karunia tidak diperoleh dengan usaha dan kerja keras manusia, tapi hanya dengan iman. Nuh mendapat kasih karunia adalah semata-mata inisiatif Allah dan bukan kesalehan atau usaha Nuh sendiri, karena ia pun manusia berdosa yang hanya karena imannya ia dibenarkan. 2. Nuh bergaul dengan Allah. Nuh sebagai penerima yang terpilih meresponi kasih karunia Allah dengan hidup bergaul dengan Allah. Nuh bersekutu secara terus-menerus dengan Allah karena pertama, ia mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu yang lain. Ayat 9 menunjukkan komitmen Nuh untuk senantiasa hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Hal ini tentu tidak mudah karena semua manusia pada saat itu hidup dalam dosa. Nuh berada di lingkungan di mana semua orang sungguh menikmati kenikmatan duniawi, persinahan, pasal 6 ayat 2 dan 4, hati yang jahat, pasal 6 ayat 5, kekerasan, pasal 6 ayat 11, dan yang luar biasa adalah Nuh tidak hanyut dalam dosa-dosa itu. Kata tetapi dalam ayat 8 menunjukkan Nuh memiliki gaya hidup yang berbeda. Mengapa Nuh tetap mengasihi Allah lebih dari semua yang lain? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah, intim dengan Allah. Pasal 6 ayat 8. Kedua, mempercayai Allah dengan segenap hati. Ibrani 11 ayat 7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah menyiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh sebenarnya memiliki beberapa alasan untuk tidak mempercayai Tuhan. Di antaranya, ia belum pernah melihat hujan. Tempat tinggal mereka terletak bermil-mil dari lautan, dan tentulah sulit untuk mengumpulkan binatang sepasang-sepasang. Tetapi Nuh tetap percaya kepada Allah lebih dari segala pertimbangan manusiawi. Mengapa? Karena ia percaya bahwa Allah tidak pernah berubah kasih setianya. Ketiga, Nuh menaati Allah tepat seperti yang diperintahkannya. Ayat 22 menunjukkan ketaatan Nuh kepada Allah. Frase tepat seperti yang diperintahkan Allah merupakan sebuah ketaatan mutlak, didahului oleh sebuah kemauan mendengar perintah Allah. Allah memberi perintah secara terperinci dan Nuh bersedia mendengar secara teliti dan melakukannya tepat seperti yang diperintahkan. 3. Berkat bagi Nuh yang bergaul dengan Allah.
Tuhan melihat ketaatan Nuh dan memberkatinya. Nuh dan keluarganya serta semua binatang yang dibawa ke bahtera selamat dari air bah. Pasal 8 ayat 18 dan 19. Selain itu, ada janji Tuhan kepada Nuh dan keluarganya. Pertama, janji keselamatan, yaitu bahwa Tuhan tak akan membinasakan lagi segala yang hidup. Pasal 9 ayat 11. Kedua, janji berkat, yaitu bahwa Tuhan akan memberkati dan memberikan kecukupan untuk kesejahteraan hidup. Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3. Jadi, Tuhan tidak hanya memberkati saat itu, melainkan akan terus memberkati, dan Ia ingin manusia hidup di dalamnya. Sahabat Iktus, kita cenderung menjalani kehidupan kekristenan kita sebagai rutinitas. Kita berusaha maksimal agar sedapat mungkin tidak absen dalam aktivitas-aktivitas rohani. Kita lebih berfokus kepada 4 atau 5 minggu dalam 1 bulan di mana kita harus bersekutu di gereja, atau 52 minggu dalam setahun, dan akhirnya kita melupakan 365 hari di mana kita harus berhubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Saya menyadari bahwa dalam perjalanan saya mengikut dan melayani Tuhan, saya sering terjebak dalam aktivitas rohani yang hanya bersifat formalitas, sehingga walaupun saya Kristen, tapi hidup saya makin jauh dari Tuhan dan jahat di mata Tuhan. Saya harus memohon pengampunannya dan mulai memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan setiap hari. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya menyadari bahwa jika saya dapat bergaul dengan Allah, ini adalah kasih karunia? Dalam hal apa saya kurang atau belum mempercayai dan menaati Allah? Apa janji yang Allah berikan jika saya hidup bergaul dengannya? Tuhan Yesus, saya bersyukur dapat bergaul erat denganmu. Siapakah saya sehingga saya mendapat hak istimewa seperti ini? Ampuni saya, karena seringkali tidak mengasihimu, tidak mempercayaimu, dan tidak menaatimu. Saya berterima kasih atas limpahan janjimu. Kini saya rindu hidup saya menjadi berkat ketika orang melihat kesalehan hidup saya. Amin. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.